Kita kembali di Polemik. Tema kita pada malam hari ini, sumbangsih NU dan Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia. Saya ke Pak Nurbowo dulu. Kalau kita lihat tadi sumber daya begitu besar, Nahdiyin banyak, Muhammadiyah banyak, kemudian ada semangat. Kalau kata bahasa Gun-Gun tadi, ada pijar-pijar untuk kemudian berkontribusi untuk bangsa. Sebagai anak muda, kritik Anda terhadap perjalanan selama ini dan apa yang harus dibenahi dalam muktamar kali ini? Ya, saya kira NU dan Muhammadiyah itu punya sejarah panjang ya. Ada sejarah panjang di mana NU dan Muhammadiyah itu juga terlibat dalam konflik psikologis maupun konflik teologis. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah hubungan NU dan Muhammadiyah yang konfliktual tersebut itu disebabkan oleh persoalan politik. Di awal-awal kita lihat tadi seperti disampaikan oleh Pak Mukti, calon pimpinan pusat Muhammadiyah. Nggak boleh kampanye. Itu jelas sekali bahwa ada perbedaan ya, ada perbedaan strategi, metode, manhaj dakwah antara NU dan Muhammadiyah itu disebabkan oleh latar konteks historis yang melatarinya. Muhammadiyah lahir di Jogja yang sangat kental kejawaannya, kemudian Hasyim Asy'ari, Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU, di mana di Jombang itu saat itu santri, jadi kampung-kampung santri itu sudah cukup tumbuh berkembang, yang berhadapan dengan kampung-kampung di mana masyarakat itu masih sangat kejawen gitu ya, perjudian, kemaksiatan dan sebagainya. Ini soal metode saja. Saya melihat kemudian setelah era 30-an di mana Ki Haji Mas Mansur misalnya di Muhammadiyah kemudian ada mencoba melakukan identifikasi dan diferensiasi gerakan. Jadi mencoba membakukan bahwa Muhammadiyah itu bukan hanya gerakan sosial keagamaan saja, pendidikan, tetapi juga gerakan keagamaan yang itu dibakukan dalam pembentukan Majelis Tarjih. Sehingga Muhammadiyah itu sejak tahun 30-an, sejak kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur, pahlawan nasional kita, itu Muhammadiyah disibukkan dalam tanda petik dengan urusan-urusan keseharian yang harus direspon oleh Muhammadiyah. Dan itu menjadi fatwa Muhammadiyah, menjadi keputusan Tarjih. Okay. Nah kemudian ketika misalnya Masyumi lahir, kemudian ada konflik di internal Masyumi antara kelompok modernis dan kelompok tradisional. Modernis pada saat itu diidentikan dengan Muhammadiyah, dengan tradisional pada saat itu diidentikan dengan NU. Maka ketika konflik internal, konflik elit politik di internal Masyumi itu jumbuh, maka kemudian itu juga merambah di massa dengan argumentasi teologis dan sebagainya. Ini yang menjadikan NU dan Muhammadiyah seakan-akan saling bersaing. Padahal ini satu saudara, ini berkah Nusantara menurut saya, berkah bagi kita bangsa Indonesia, karena ada dua ormas keagamaan yang konsisten di dalam memperjuangkan dan mempertahankan tegaknya Republik Indonesia. Kita tahu NU Muhammadiyah lahir jauh sebelum Republik ini lahir. Dan sampai sekarang konsisten mencegah dari gerakan-gerakan yang mencoba mengganggu keutuhan NKRI ini. Baik itu secara teologis, misalnya kita lihat sekarang ini jumbuh di tengah masyarakat kita gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan fundamental yang mengatasnamakan agama. Kemudian ada kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, dan Muhammadiyah misalnya, di mana saya terlibat di situ, itu Republik ini sebagai sebagai sesuatu yang final gitu ya, sebagai final, di mana kita bisa berkontribusi secara aktif. Dan saya sepakat ya bahwa apalagi berkah yang kedua menurut saya adalah di mana NU itu menegaskan ini sebagai Islam Nusantara. Artinya menegaskan bahwa Islam yang moderat, Islam yang lahir dari kultur Nusantara, yang toleran, yang ramah, bukan Islam yang marah, yang itu menjadi antitesis dari perkembangan Islam di negara-negara lain. Di Eropa misalnya, itu yang varian Islam yang tumbuh dan jumbuh di sana itu adalah varian Islam yang bukan varian yang ramah tadi itu, lebih ke varian Islam yang marah tadi itu. Yang marah gitu ya. Dan Islam berkemajuan itu mencoba bukan hanya kita berpijak di ranah kenusantara, tapi lebih daripada itu bagaimana Muhammadiyah, Indonesia dan Islam itu bisa berkontribusi dalam konteks keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan global. Baik, Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Ini menarik untuk kita garis bawahi. Saya ke Pak Mukti lagi dulu. Kalau begitu besarnya kedua organisasi ini, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, dan begitu panjangnya usia mereka, lalu kenapa kemudian ada ruang misalnya, sebut saja untuk FPI yang
lebih bergerak dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan lembaga-lembaga lain yang radikal. Apakah karena kekosongan itu tidak diisi oleh Muhammadiyah dan NU sehingga kemudian mereka bisa tumbuh di Indonesia? Ada banyak faktor yang terkait dengan itu. Tapi sebagai sebuah introspeksi diri, barangkali memang kami di dalam berdakwah ini ada yang kurang. Ya. Dakwah kami ini ada yang perlu terus kita sempurnakan. Dan memang ada sebagian umat yang sekarang memilih yang cara-cara keras begitu. Katanya Islam kok lembut, Ya. kurang keras itu. Gitu. Sehingga dianggap kita ini terlalu lembut sehingga yang keras-keras ini tidak mau yang lembut-lembut. Ya. ini memang tadi disebutkan bahwa ada pengaruh global yang masuk ke sini dan itu memang menjadi bagian dari realitas yang kami juga perlu melakukan introspeksi. Tapi yang kedua saya kira ada faktor yang berkaitan dengan negara. Ketika hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, ketika aturan tidak ditegakkan, maka yang terjadi adalah kekerasan yang semakin merajalela. Sehingga fenomena kekerasan yang bernuansa agama itu menjadi bagian dari persoalan kebangsaan yang itu punya ranah yang sangat kuat dengan penegakan hukum di negeri ini. Saya beberapa kali mengadakan komunikasi dengan aparatur keamanan. Mereka mengatakan mereka ini menggunakan simbol-simbol agama. Kalau kami keras-keras nanti kami dianggap melawan agama. Melawan agama, betul. Mereka kadang-kadang tidak percaya diri. Kalau kami ini terlalu represif, kami dianggap melanggar hak asasi manusia. Ya. Sehingga kegamangan seperti inilah yang membuat kemudian terjadinya repetisi, replikasi, dan reduplikasi kekerasan yang sebenarnya aktor-aktornya sama, kadang-kadang ganti baju saja. Atau aktor-aktornya sama, bajunya sama, isunya saja yang dibuat berbeda. Atau masih sama semua, hanya tempatnya dilaksanakan di tempat yang berbeda. Karena itu maka Muhammadiyah mendorong supaya terhadap kekerasan yang bernuansa keagamaan ini pendekatannya tidak pendekatan teologis, tapi pendekatannya adalah pendekatan hukum, pendekatan di mana hukum ini harus ditegakkan seadil-adilnya kepada siapapun yang melanggar hukum itu. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan oleh karena itu maka aparatur keamanan harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka adalah aparatur negara yang tidak boleh tunduk dan kalah kepada kehendak orang-orang yang justru melanggar hukum itu. Ya. Oleh karena itu maka kalau ini kita jadikan sebagai salah satu alasan mengapa kita perlu membangun Indonesia, Indonesia ini akan bermartabat kalau negara berdaulat. Yang sering kali terjadi justru negara itu kalah. Negara bisa kalah oleh, mohon maaf, konglomerat. Ya. Negara bisa kalah oleh misalnya para komprador asing yang bercokol di negeri ini. Yang akhirnya kemudian kita lihat Indonesia yang dalam beberapa hal kemudian harus membungkuk di hadapan banyak kepentingan. Yang kadang-kadang justru sikap-sikap politik seperti ini membuat kita ini menjadi semakin lemah. Oleh karena itulah maka dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan kekerasan yang sekarang ini terjadi, solusinya adalah penegakan hukum. Dan kemudian yang kedua, negara harus hadir. Para pemimpin negara ini harus berani untuk menghadapi persoalan-persoalan yang sudah terlihat di depan mata kita itu sebagai realitas kebangsaan yang tidak boleh kita abaikan. Oke. Tidak boleh para pemimpin itu menjadi pahlawan kesiangan. Kalau masalah selesai semuanya lari, begitu masalah masih terjadi semuanya lari, begitu selesai ramai-ramai mengaku bahwa saya telah berbuat ini, itu. Kalau jadi pahlawan itu jangan kesiangan, tapi dari awal menjadi pahlawan. Ya. Nah fenomena ini yang tidak boleh terjadi, sehingga oleh karena itu maka Muhammadiyah tentu bersama dengan NU dan kekuatan bangsa yang lainnya senantiasa berusaha untuk bagaimana Indonesia ini menjadi role model, menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya, bahwa Islam sebagai agama yang damai itu hendaknya memang mendatangkan rasa aman dan rasa tentram bagi siapapun yang ada, dan kemudian Islam itu menjadi sumber ajaran dan nilai yang menggerakkan Indonesia ini menjadi negara yang memimpin, negara yang berkemajuan sebagaimana cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memajukan kesejahteraan umum. Dan bangsa ini harus menjadi bangsa yang cerdas, karena dengan cerdas itu kita bisa memimpin, kita tidak menjadi bangsa kuli dan tidak menjadi kulinya bangsa-bangsa. Kuncinya bangsa ini harus cerdas. Baik, oke. Saya ke Pak Bagja. Pak Bagja,
NU, Muhammadiyah begitu banyak yang masuk ke pemerintah, masuk ke wilayah-wilayah politik. Apakah kalau Muhammadiyah tadi bilang ada celah pada kelemahan penegakan hukum, apakah NU sebetulnya dan Ormas Muhammadiyah tidak bisa ikut mendorong untuk penegakan hukum yang lebih baik itu? Tentu jawaban dengan kalimat yang paling mudahnya bisa. Bisa. Dari perspektif pandangan NU tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang final, maka NU, yang dicari NU itu adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Yang dicari NU bukan berhadapan dengan semua kekuatan bangsa ini, tapi bergandengan. Yang ingin dicapai NU adalah bukan persaingan di antara semua kekuatan bangsa, tapi pastabikul khairat. Karena itu kita angkat Nusantara untuk mengajak semua melihat Indonesia ke depan. Secara teoritis kita melihat bahwa perubahan itu akan terjadi dengan 3 pintu. Yang pertama adalah melalui jalur politik. Ketika reformasi kita memilih mengamandemen Undang-Undang Dasar, membuat partai baru, pemilihan presiden baru. Sekarang pemilihan dilakukan dari bupati, wali kota, pemilihan baru. Didirikan partai-partai politik. Dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, sudah sekian lama, apakah cara-cara politik, sistem politik, regulasi politik, sudah ada tanda-tanda mengantar kita kepada perubahan yang kita Inginkan, oke. Kelihatannya belum. Sistem yang kedua melalui ekonomi. Begitulah para teoritis mengatakan. Ya, kita melakukan regulasi di bidang ekonomi. Modal asing masuk, privatisasi, pasar bebas dan semuanya kita lakukan. Pertanyaannya juga sama. Sudahkah secara ekonomi rakyat punya harapan ke depan lebih bagus? Dalam pandangan NU tinggal satu kesempatan. Apa itu, Pak? Yaitu melalui sistem sosial, pranata sosial, kekuatan sosial, komunikasi sosial, dan NU serta Muhammadiyah dan lainnya disitulah adanya. Oke. Kita bangun kekuatan itu, kemudian kita bikin karena yang lebih besar, karena itu kita ingin melihatnya ke depan. Apakah Pak Bagja mau bilang hukum seperti yang Pak katakan, Iya. ataupun misalnya korupsi, pemberantasan korupsi, narkoba segala macam bisa dilakukan secara bersama-sama ketika kita melihatnya dalam perspektif Nusantara, Oke. perspektif nasional yang besar, bukan cuman kelompok-kelompok kita atau mungkin apalagi kepentingan-kepentingan pribadi. Baik, apakah Pak Bagja mau bilang sebenarnya NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam masuk ke wilayah politik itu tidak tepat sehingga kemudian harus beralih ke pintu sosial tadi itu? Politik adalah juga sarana. Jadi sembari kita memperbaiki sistem politik, sembari kita memperbaiki menuju perbaikan sistem ekonomi, kita membangun kekuatan masyarakat di samping untuk mengontrol juga untuk memandirikan masyarakat. Oke, saya kira. Baik. Ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, selama ini kalau ada pemilu, pilkada, mulai dari pilpres, pilkades sampai ke bawah-bawah, NU dan Muhammadiyah itu betul-betul seperti dirangkul. Tapi ternyata kemudian masuk ke wilayah politik bukan jalan yang tepat untuk NU dan Muhammadiyah berkontribusi untuk bangsa. Iya, memang irisan antara NU, Muhammadiyah dan politik ini tidak akan bisa dipisahkan ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara NU dan Muhammadiyah sebagai institusi, sebagai organisasi besar, di dalamnya tentu juga menjadi kantong-kantong sumber daya manusia. Baik yang kemudian berintegrasi vertikal ke dalam kekuasaan, maupun kalau misalnya kita maknai dalam konteks pemilihan, itu menjadi kantong-kantong suara. Ya. Basis-basis pemilih. Dan tentu ini juga harus menjadi sebuah kritik ya bagi proses eksistensi dua organisasi ini, NU dan Muhammadiyah. Maksud saya jangan sampai banyak penunggang gelap atau free rider itu ya, yang kemudian memanfaatkan NU dan Muhammadiyah itu sebagai organisasi yang didrive oleh para politisi yang kemudian menghilangkan substansi peran yang harusnya independen, yang harusnya mengayomi banyak umat ya, banyak organisasi-organisasi lain, karena NU dan Muhammadiyah sebagai role model. Saya melihat bahwa masih ada sebetulnya hal-hal yang harusnya dihindari. Contoh misalnya godaan-godaan untuk menjadikan dua organisasi ini sebagai institusi politik. Maksud saya contoh misalnya menjadi partai politik. NU kan pernah
menjadi partai politik gitu ya. Ketika misalnya keluar dari Masyumi dan berkompetisi di pemilu 1955, kemudian kembali ke Hitah 1926. Ya. Dan ini tentu menjadi sebuah catatan bahwa godaan-godaan kekuasaan melalui jalur partai politik itu sangat kental. Dan sekarang Bang Latif kalau kita bisa lihat, setiap kontestasi elektoral, baik misalnya legislatif, pilpres, maupun sekarang pilkada yang secara serentak ini, pasti akan menggoda NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi untuk memberi semacam endorsement, memberi dorongan kepada kandidat-kandidat. Nah ini yang sebenarnya harus dijaga ya, sehingga kemudian meskipun secara mungkin kesejarahan ada partai-partai yang dibesarkan oleh rahim organisasi ini atau misalnya orang-orang yang menjadi elit di organisasi ini, menurut saya kemudian harusnya NU dan Muhammadiyah tetap dalam jalur independen. Sehingga kemudian masyarakat punya role model organisasi yang mengembangkan dakwah, baik pendekatan dakwah bil hal maupun dakwah bil kalam maupun bil lisan, yang kemudian ini menjadi semacam prototipe bahwa oke, organisasi ini adalah organisasi yang bisa mengayomi seluruh bangsa Indonesia, bukan politisi A, partai A atau partai B begitu. Baik, oke, menjaga independensi itu yang harus kita garis bawahi untuk ke sesi berikut nanti. Baik pemirsa, kita harus istirahat lagi, polemik segera kembali.